Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi terkait dengan konsep rehabilitasi, khususnya pada pasien dengan bedah toraks, yaitu CABG atau Coronary Artery Bypass Graft. Dan juga mungkin kurang lebih bisa juga rehabilitasi pada pasien dengan bedah katup. Langsung saja, selamat menyaksikan. Agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, bermanfaat, serta berkah, yuk kita baca doa belajar terlebih dahulu.
Jangan lupa juga, jika kamu mendukung channel ini untuk terus berkembang, silakan like, share, dan subscribe. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana konsep promotif, preventif, rehabilitatif, dan juga kuratif. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pertemuan hari ini. Diharapkan mahasiswa mampu memahami tujuan rehabilitasi, mengetahui manfaat rehabilitasi jantung, menjelaskan tahap rehabilitasi jantung, serta mengetahui tahap rehabilitasi jantung. Pengertian rehabilitasi menurut Kamus Keperawatan Bellier tahun 2013 merupakan pembelajaran kembali, terutama ketika seorang individu mengalami cedera, untuk membantu mereka agar mampu menjalani kegiatan yang berguna.
Sedangkan menurut World Health Organization atau WHO, rehabilitasi jantung didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan diperlukan untuk memperbaiki penyebab penyakit jantung untuk mencapai kondisi fisik, mental, dan sosial yang terbaik sehingga pasien atau mereka dapat mempertahankan atau mencapai kehidupan seoptimal mungkin di masyarakat dengan usahanya sendiri. Menurut American Heart Association, rehabilitasi jantung ini tidak hanya terbatas pada program latihan fisik, namun juga mencangkup upaya multidisiplin untuk mengurangi atau mengontrol faktor risiko yang dapat dimodifikasi, sehingga program-programnya tidak hanya berupa latihan fisik, tapi juga bisa berkaitan dengan program untuk meningkatkan psikologis atau kejiwaan dan sosial pasien. Memahami definisi atau pengertian dari rehabilitasi jantung, menurut Anda apa manfaat rehabilitasi jantung?
Dari beberapa referensi dapat disimpulkan bahwa manfaat rehabilitasi jantung meliputi diharapkan bermanfaat dalam memulihkan dan membentuk kembali prevensi sekunder, yaitu menekan angka morbiditas, mortalitas, dan mengupayakan regresi proses aterosklerosis. Kemudian juga manfaatnya dapat kembali menjalankan hidup secara optimal serta produktif bagi pasien-pasien yang pasca pembedahan jantung. Kemudian menurunkan tekanan darah serta menjaga agar berat badan tetap stabil. Karena di dalam program rehabilitasi jantung ini terdapat arahan-arahan atau anjuran-anjuran terkait dengan pola makan yang sehat untuk pasien jantung. Selain itu, manfaat rehabilitasi jantung juga menjaga kadar kolesterol agar tetap stabil, kemudian juga menurunkan kadar gula darah, menurunkan stres serta depresi dan ansietas pada pasien pasca bedah jantung yang rata-rata memiliki tantangan terhadap emosi, kemudian juga psikologis karena adanya rasa cemas, ketakutan, ya, ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas seperti sedia kala. Nah, ini harus diatasi dengan menjalankan program rehabilitasi. Kemudian juga rehabilitasi jantung bermanfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah serta kekuatan otot, serta meningkatkan semangat untuk tetap sehat. Pada dasarnya, rehabilitasi jantung merupakan pelayanan yang sifatnya komprehensif atau menyeluruh, serta merupakan program jangka panjang yang dapat meliputi konseling, evaluasi medik, penyusunan program latihan, serta modifikasi faktor resiko.
Program-program yang diberikan dalam rehabilitasi jantung meliputi pengkajian kondisi dan riwayat medis pasien. Kondisi pasien saat ini dikaji terlebih dahulu, apakah pasien sudah siap untuk menjalani rehabilitasi atau belum. Kemudian juga riwayat medis seperti apa operasi yang dilakukan dan bagaimana riwayat operasi pasien saat diberikan. Setelah melakukan pengkajian dan mengetahui riwayat medis pasien, maka bentuk program rehabilitasi jantung berikutnya yaitu memberikan edukasi dan konseling untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pasien tentang faktor risiko. Dengan mengetahui faktor risiko, maka diharapkan pasien dapat melakukan pencegahan agar penyakit tidak menjadi lebih parah atau mengalami komplikasi maupun sakit berulang. Edukasi dan konseling juga diberikan. Sebelumnya perlu dilakukan pengkajian kebutuhan dan kesiapan pasien untuk mendapatkan edukasi dan konseling. Ini juga penting dilakukan kepada keluarga pasien agar edukasi yang diberikan dan konseling yang dilakukan ini dapat melibatkan keluarga. Kemudian program rehabilitasi jantung lainnya yaitu upaya pengontrolan faktor risiko dengan edukasi, modifikasi gaya hidup yang lebih sehat, serta pengobatan. Berikutnya adalah program latihan fisik dan konseling aktivitas fisik seperti pola hidup sehat, kebugaran, kualitas hidup, dan pengendalian faktor risiko. Berikut ini merupakan gambaran dari kegiatan latihan fisik, yaitu pemanasan sebelum dilakukannya rehabilitasi fisik.
Latihan fisik akan diberikan sesuai dengan indikasi berdasarkan kemampuan dan kebutuhan pasien. Berikut ini salah satu contoh latihan fisik dengan treadmill yang diberikan kepada pasien-pasien yang sudah sebelumnya menjalani serangkaian latihan dan uji coba. Kegiatan rehabilitasi berikutnya merupakan kegiatan edukasi dan konseling. Ini gambaran ketika pasien mendapatkan edukasi terkait dengan berbagai macam hal ya, misalnya terkait dengan bagaimana manajemen stres, manajemen emosi, dan lain-lain. Ini juga merupakan salah satu gambaran aktivitas rehabilitasi pada pasien pasca operasi bedah jantung dengan seorang dokter.
Lalu untuk pasien-pasien apa saja rehabilitasi jantung ini diindikasikan? Pada dasarnya ada berbagai macam kondisi seperti pasca akut coronary syndrome, kemudian angina pectoris stabil yang kronis, kemudian pasca CABG, pasca PCI, pasien-pasien gagal jantung, kemudian pasien dengan penyakit katup jantung, penyakit arteri perifer, dan prevensi pada wanita yang berisiko mengalami sakit jantung. Namun untuk di mata kuliah KDKV 2 ini sendiri kita membahas lebih sederhana pada pasien dengan pasca bedah yaitu CABG dan pasien bedah katup serta pasien pasca serangan jantung. Namun rehabilitasi jantung ini juga tidak dapat diberikan kepada semua pasien dengan gangguan jantung. Ada kondisi-kondisi di mana pasien yang mengalami hal-hal seperti berikut ini dikontraindikasikan untuk dilakukannya rehabilitasi jantung. Misalnya pada pasien infak miokard akut, angina pectoris tidak stabil, pasien aritmia atrial ataupun juga aritmia ventrikular, pasien dengan stenosis aorta, pasien gagal jantung, pasien dengan emboli, serta pasien perikarditis atau miokarditis akut. Pasien-pasien yang akan menjalani rehabilitasi dikaji terlebih dahulu tingkat risikonya, yaitu terdiri dari 3 tingkatan, ada risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Untuk risiko rendah sendiri merupakan pasien-pasien dengan karakteristik tidak ada komplikasi selama perawatan, tidak ditemukan tanda iskemia miokard, kemudian kapasitas fungsional jantungnya lebih dari 6 Mets, fungsi left ventricle-nya normal atau ejection fraction lebih dari 50%, serta tidak ditemukan aritmia ventrikel yang bermakna.
Sedangkan pasien-pasien yang berisiko sedang yaitu dengan karakteristik memiliki segmen depresi ST segmen depresi lebih dari 2 mm, kemudian horizontal maupun bentuknya yang downsloping. Kemudian ada defek talium yang reversible, biasanya pada pasca pemeriksaan diagnostik ya. Kemudian fungsi left ventricle antara 35-49%. Kemudian ada angina pectoris yang baru. Untuk pasien-pasien yang berisiko tinggi, yaitu pasien-pasien yang mengalami infak yang baru serta luas, yaitu lebih dari 35% dari bagian ventricle kiri, kemudian fungsi ventricle kiri yang jelek atau ejection fraction-nya kurang dari 45%, kemudian mengalami tekanan darah sistolik yang menurun atau tidak bisa melampaui lebih dari 10 mm Hg saat uji latih dilakukan, kemudian berulang-ulang 24 jam setelah perawatan. Kemudian juga kapasitas fungsional kurang dari 3 Mets dengan reaksi hipotensif atau depresi segmen ST lebih tinggi. Dalam aktivitas fisik terdapat satuan MET atau metabolic equivalence, yaitu satuan yang digunakan untuk mengestimasi energi yang dikeluarkan dari setiap melakukan suatu aktivitas. Seperti yang tadi kita lihat sebelumnya ya, ada ukuran kemampuan pasien diukur dalam METS. 1 Mets merupakan energi yang dikeluarkan saat seseorang dalam kondisi duduk istirahat ataupun konsumsi oksigen saat istirahat. Jadi walaupun seorang itu hanya duduk istirahat, dia tetap mengeluarkan energi yaitu sebanyak 1 Mets.
Misalnya pada contoh aktivitas-aktivitas berikut ini, misalnya pada aktivitas skipping, cycling atau bersepeda, swimming atau berenang, ya, kemudian dancing atau menari, kemudian olahraga tenis maupun berjalan, ini memiliki ukuran match masing-masing atau mengeluarkan energi yang berbeda-beda. Bahkan ketika melakukan olahraga yang berbeda gayanya antara gaya bebas dengan gaya dada, ini energi yang dihasilkan dalam match itu berbeda gitu ya. Misalnya di sini untuk gaya bebas, match energi yang dikeluarkan itu 9 match sampai 10 match. Sedangkan untuk berenang gaya dada ini energi yang dikeluarkan 8 sampai 9 match. Contoh aktivitas fisik lainnya yang dikategorikan seperti tabel berikut ini, misalnya untuk aktivitas bersepeda statis dengan beban 100 watts, ringan ya, ini kategorinya latihan di tempat. Kemudian untuk aktivitas seperti berenang santai, ini aktivitas air. Kemudian untuk berjalan sekitar rumah, itu kategorinya berjalan. Mandi merupakan kegiatan merawat diri, serta tenis meja merupakan kategori olahraga. Nah, ini masing-masing match-nya berbeda. Untuk kegiatan yang match-nya tinggi, lumayan besar energi yang dikeluarkan, misalnya seperti bersepeda statis, kemudian juga berenang. Sedangkan untuk yang sedang, energi yang dikeluarkan ya seperti tenis meja. Sedangkan untuk match yang energi yang dikeluarkan tidak terlalu banyak, misalnya berjalan maupun berjalan di sekitar kamar ya atau di sekitar rumah, dan juga aktivitas mandi. Jadi kadang-kadang makanya mengapa ada pasien-pasien seperti pasien gagal jantung yang akan merasa lelah atau capek dengan aktivitas keseharian seperti mandi, makan, berbicara, karena itu semua menggunakan atau mengeluarkan energi seperti itu. Makanya ketika kita mau mengontrol aktivitas fisik pasien, membatasi aktivitas fisik pasien maupun memberikan terapi, itu perlu mempertimbangkan bentuk aktivitas fisik yang sesuai untuk pasien, yang indikasi dan kontraindikasi seperti apa. Dihitung menggunakan satuan match ini. Pada pasien-pasien yang menjalani rehabilitasi fisik, beberapa kondisi harus diperhatikan sehingga perawat perlu melakukan pemantauan, observasi, dan monitoring terhadap kondisi-kondisi seperti berikut ini, dan jika ditemukan pada pasien yang sedang aktivitas fisik maupun latihan, maka harus segera dihentikan. Misalnya pasien yang frekuensi nadinya sebelum latihan itu lebih dari 100 kali per menit. Jadi sebelum latihan memang pasien akan dilakukan pengukuran tekanan darah, kemudian frekuensi nadi, respiratory rate gitu ya. Kemudian jika frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit, maka ini tidak diperbolehkan untuk mengikuti latihan. Kemudian systolic
tekanan sistoliknya lebih dari 200 mm Hg, sedangkan diastoliknya lebih dari 110 mm Hg. Ini juga tidak boleh dilakukan aktivitas fisik. Kemudian penurunan diastoliknya itu lebih dari 10 mm Hg ketika pasien melakukan aktivitas fisik. Kalau misalnya terdapat penurunan tekanan darah diastolik lebih dari 10 mm Hg dari sebelum aktivitas fisik, maka harus dihentikan aktivitas fisiknya ya, karena ada kemungkinan pasien ini mengalami intoleransi aktivitas. Kemudian perubahan signifikan pada ventrikuler atau adanya atrial aritmia atau irama aritmia ya pada atrial maupun ventrikular. Kemudian ada gambaran EKG blok jantung derajat 2 maupun derajat 3. Kondisi-kondisi tersebut ini perlu. Selain poin-poin tadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perawat ketika mengobservasi atau memonitoring pasien yang melakukan aktivitas fisik, perawat harus memperhatikan gambaran EKG yang terdapat di monitor Holter. Biasanya pasien-pasien yang menjalani rehabilitasi baru pasca bedah jantung itu dipasangi Holter ya, atau monitor untuk memantau gambaran EKG. Kemudian juga memperhatikan respon hemodinamik, misalnya tadi tekanan darahnya apakah terlalu meningkat tajam ya, kemudian RR-nya meningkat misalnya gitu ya. Kemudian juga adanya keluhan dari pasien, misalnya apakah lelah, sesak, mata berkunang-kunang dan sebagainya. Nah, berikut ini gambaran ketika pasien baru melakukan rehabilitasi medis. Ya, di sini terlihat adanya adanya penggunaan Holter ya. Jadi untuk memonitoring jantung pasien, tanda-tanda vital, hemodinamik maupun juga elektrokardiogram atau EKG-nya yang akan terhubung kepada monitor ini ya. Jadi di sini ada perawat yang mendampingi di samping pasien dan juga perawat yang memonitoring gambaran jantung maupun tanda-tanda vital pasien.
Program-program rehabilitasi jantung yang tadi sudah dijabarkan tentunya beragam dan melibatkan berbagai pemberi layanan kesehatan seperti dokter spesialis, kardiovaskuler, spesialis jantung dan pembuluh darah ya, kemudian perawat kardiovaskuler, fisioterapi, exercise trainer, dietitian, psikolog, dan residen serta fellow. Pemberian program rehabilitasi jantung juga tentunya sudah dipersiapkan sejak preoperasi dilakukan sebelum operasi CABG maupun bedah jantung dilakukan. Persiapan preoperasi yang dilakukan meliputi anamnesis dan pengkajian fisik, kemudian edukasi kondisi pasca operasi. Pasien akan mendapat gambaran kira-kira kondisi pasca operasi akan seperti apa saja. Misalnya terjadi keterbatasan pergerakan dinding dada, kemudian sulit mengeluarkan sekret, kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi jika tidak melakukan latihan. Kemudian juga penjelasan tujuan dan manfaat rehabilitasi, latihan pernafasan dan batuk, serta latihan gerak dan ambulasi. Ini semua diberikan sebelum operasi dan rehabilitasi dilakukan sehingga pasien sudah mendapat bekal informasi serta kesiapan secara psikis maupun fisik ketika akan menjalani rehabilitasi pasca operasi. Tahapan rehabilitasi jantung sendiri terdiri dari 4 fase, yaitu fase pertama, fase kedua, fase ketiga, dan fase keempat.
Nah, kira-kira kalau pakaian seragam pasiennya masih seperti ini dan menggunakan holter atau monitoring jantung, kira-kira pasien berada di rehabilitasi fase berapa ya? Jika dilihat berdasarkan waktu dan tujuannya, rehabilitasi fase 1 dilakukan segera saat pasien masih dalam perawatan atau masih di rumah sakit ya, di ruang rawat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan efek dekondisi akibat tirah baring, kemudian juga diberikan edukasi dini dan dilatih untuk mandiri serta terjaga keamanannya. Ya, misalnya nanti akan diberikan contoh-contoh pelaksanaannya ya dari setiap fase. Untuk fase 2 sendiri dilakukan segera setelah pasien keluar dari rumah sakit. Tujuannya dilakukan rehabilitasi fase 2 untuk mengembalikan fungsi optimal, mengontrol faktor risiko, dan menghindari progresivitas penyakit lebih jauh.
Sedangkan fase ketiga dan fase keempat merupakan fase pemeliharaan kesehatan pasien di mana dilakukan rehabilitasi mandiri yang aman dan mempertahankan pola hidup sehat dengan melibatkan keluarga serta masyarakat. Bagaimana? Masih ingat kapan fase 1 dilakukan dan kapan fase 2 rehabilitasi dilakukan? Rehabilitasi fase 1, masih ingat ya, merupakan rehabilitasi fase awal ketika pasien masih berada di ruang rawat inap. Pemberian latihan ini dilakukan sebanyak 3 mets. Diharapkan pasien mampu berjalan sejauh 1,5 km dalam waktu 30 menit. Edukasi yang diberikan pada fase 1 yaitu memahami faktor risiko penyakit serta melakukan aktivitas fisik yang aman untuk pasien dengan kondisi yang baru. Rehabilitasi jantung fase 1 dapat dilakukan misalnya di ruangan ICU, ruang intermediate, ruang rehabilitasi, ruang gimnasium, ataupun ruangan tempat pasien mulai dari pasca operasi sampai akan dipulangkan. Di ruangan ICU, pasien dapat diajarkan atau dilatih untuk melakukan ROM chest, fisioterapi, atau breathing exercise. Kemudian di ruang intermediate atau peralihan antara ruang ICU dengan ruang rawat, dilakukan latihan aktivitas daily living seperti latihan duduk, latihan berdiri, dan latihan berjalan. Kemudian di ruang rehabilitasi atau di ruang rawat, pasien dilatih untuk berjalan dari kamar ke luar kamar.
Kemudian untuk di ruang gimnasium atau di ruang latihan rehabilitasi, pasien dapat dilatih untuk berjalan dengan dosis yang meningkat hingga mencapai 1,5 km dalam 30 menit, serta dilakukan latihan sepeda dalam 5 menit tanpa beban. Kemudian dilakukan juga pengawasan dengan telemetri, serta tensi nadi dan adanya keluhan atau tidak dari pasien. Fase 1 ini diakhiri dengan evaluasi berupa latihan treadmill test. Latihan range of motion atau ROM merupakan latihan untuk menggerakkan sendi sesuai dengan rentang gerak sendi. Di ruang ICU, pasien berada di tempat tidur dapat dilakukan ROM pada area tangan, siku, dan lengan. Pada awal dilakukan fisioterapi, hari berikutnya dilakukan secara mandiri dengan bantuan fisioterapi dan selanjutnya pasien dapat melakukan ROM secara mandiri. Berikutnya, breathing exercise atau latihan bernafas. Pada dasarnya, latihan nafas ini sudah diberikan pada pasien sebelum dilakukan operasi. Pasien dilatih untuk bernafas dengan cara menarik nafas dalam melewati hidung, kemudian perut dikembangkan dengan tujuan untuk merubah posisi diafragma dari melengkung ke atas menjadi mendatar, sehingga rongga dada menjadi lebih luas dan ekspansi paru meningkat. Diharapkan volume oksigen yang masuk ke dalam tubuh akan lebih banyak. Kemudian dilanjutkan mengeluarkan nafas melalui mulut, perut dikecilkan kembali untuk mengembalikan posisi diafragma dari mendatar menjadi melengkung kembali.
Berikutnya adalah latihan activity daily living atau aktivitas harian, di mana pasien dilatih untuk dapat melakukan aktivitas hidup sehari-hari secara mandiri, misalnya seperti mandi, buang air besar, buang air kecil, membersihkan diri, memasang pakaian atau memasang baju, dan makan serta minum. Pasien juga dilatih untuk duduk. Pasien dilatih untuk duduk di atas tempat tidur terlebih dahulu, kemudian duduk di tepi tempat tidur dengan meletakkan kaki di atas kursi, kemudian selanjutnya duduk di kursi. Jadi pemberian latihan juga dilakukan secara bertahap dan tetap memantau hemodinamika pasien serta sesuai dengan kesanggupan pasien. Kemudian pemberian latihan senam, di mana pasien dilatih untuk melakukan senam ringan sambil duduk, yaitu dengan menggerakkan tangan, leher, dan kaki. Latihan berdiri dengan tetap menggunakan drain ya atau selang dari paru-paru ke luar. Latihan berdiri ini dilakukan ketika selang drain sudah lepas ya. Jadi kalau masih dalam kondisi selang drain di tubuh pasien, ini biasanya latihan di atas kasur saja ya. Untuk activity daily living ini dilakukan ketika atau berdiri ya, khususnya ketika pasien sudah dilepas drainnya. Diawali dengan berdiri di tepi tempat tidur, kemudian latihan berjalan setelah pasien sudah stabil. Kemudian pasien juga dilatih untuk berjalan. Nah, ini gambaran aktivitas fisik berupa latihan sepeda statis yang dapat diatur berat bebannya disesuaikan dengan kemampuan pasien. Latihan fisik dengan sepeda statis diawali tanpa beban selama 5 menit, kemudian pada fase 2 ditingkatkan menjadi 10 menit dengan beban 25 watts, dan pada fase 3 dilakukan selama 10 menit dengan beban 50 watts.
Fase berikutnya yaitu rehabilitasi jantung fase 2, di mana fase penyembuhan yang dilakukan setelah pasien baru saja keluar dari rumah sakit, diberikan sebanyak 6 meds. Diharapkan pada fase ini pasien mampu berjalan sejauh 3 km dalam waktu 30 menit. Kemudian juga pasien diberikan edukasi serta konseling tentang gaya hidup sehat agar dapat mencegah faktor risiko kekambuhan serta juga komplikasi penyakit. Waktu latihan diberikan 4-8 minggu atau selama 1-2 bulan dengan 12-24 kali kunjungan atau dapat dilakukan 3 kali dalam seminggu. Target pada fase 2 ini yaitu faktor risiko terkontrol, mencapai kapasitas aerobik 6 meds dalam waktu 30 menit, serta pasien mampu melakukan pekerjaan yang sifatnya sedang. Latihan yang diberikan pada fase 2 ini merupakan latihan jalan dengan dosis yang meningkat hingga mencapai 3 km selama 30 menit. Kemudian latihan sepeda selama 10 menit tanpa diberikan beban. Pada fase 2 ini, pasien tetap diawasi menggunakan telemetri, kemudian juga dilakukan pengukuran tensi nadi, dan adanya keluhan fase 2 diakhiri dengan evaluasi treadmill test. Berikut ini gambaran dari evaluasi akhir program rehabilitasi jantung fase 2, yaitu ketika pasien melakukan treadmill test.
Berikutnya yaitu rehabilitasi jantung fase 3 yang ditujukan untuk pemeliharaan atau maintenance kesehatan pasien pasca operasi jantung. Dilakukan pada pasien rawat jalan, artinya sudah pulang ke rumah masing-masing, kemudian datang ke rumah sakit untuk melaksanakan fase ketiga, ataupun bisa juga dilakukan di komunitas ya, diberikan 6-8 meds, kemudian pasien mampu berjalan sejauh 3-4 km dalam 30 menit. Latihan dan pengaturan diet diharapkan regresi dalam 6 bulan. Kemudian target dari fase ketiga ini yaitu pasien mampu melakukan pengontrolan mandiri, pasien kembali ke aktivitas dengan percaya diri, serta pasien mencapai kapasitas aerobik 6-8 meds atau mampu berjalan 3-4 km dalam 30 menit. Ini dilakukan di rumah ya, maupun di komunitas dengan kelompok masyarakat. Itu ya. Rehabilitasi jantung di luar area rumah sakit ini dilakukan oleh organisasi, bisa juga oleh lembaga swadaya masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu yang memiliki tujuan sama, misalnya Klub Jantung Sehat Yayasan Jantung Indonesia. Program rehabilitasi jantung berbasis group base maupun home base ataupun community base. Kalau kalian cari di jurnal atau artikel penelitian, ini banyak sudah dipublikasikan. Kemudian pemantauan dengan teknologi transtelefonik bisa dilakukan, bisa juga dengan telekardiologi atau kunjungan yang dilakukan oleh perawat maupun dokter. Kemudian juga program pengkajian pasien, stratifikasi rasio, dan dilakukan edukasi ataupun konseling. Kemudian dilakukan evaluasi program. Untuk kegiatan ini dapat dilakukan di rumah sakit ataupun dengan bantuan media elektronik seperti internet atau telemedicine ya, atau telehealth seperti itu. Demikian rangkaian dari rehabilitasi jantung pada pasien pasca CABG maupun pasien bedah jantung untuk tindakan bedah katup ya, yang terdiri dari 4 fase, di mana fase pertama dilakukan segera setelah pasien selesai dilakukan operasi, kemudian fase 2 dilakukan ketika pasien baru dipulangkan ke rumah, dan fase ketiga keempat ketika pasien sudah berada di rumah dan berkolaborasi dengan masyarakat. Berikut ini referensi yang dapat dibaca-baca secara mandiri untuk menambah informasi dan pengetahuan terkait dengan rehabilitasi jantung
Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak.